She's a homemaker, record breaker. News, traffic, and music. Baik, sahabat Sonora seorang fotografer yang baik nggak cuma asal jepret ya, tetapi juga memiliki pesan yang akan disampaikan dalam setiap karyanya. Jadi pekerjaan ini sahabat Sonora membutuhkan sudut pandang khusus untuk menentukan bagaimana cara menyampaikan objek atau subjek ya, dan pesan apa yang ingin disampaikan melalui gambar. Halo, selamat siang sahabat Sonora, spesial banget ya. Siang hari ini kita juga ini di perdana program Ngobras Sahabat Sonora, ngoceh bareng Sonora. Dan yang pertama ini Sahabat Sonora, tamu kita, ini mungkin teman-teman udah familiar ya di sosial media. Kita udah terhubung bersama owner Moonlight Production. Ini ada Faris Gunawan. Langsung saja kita jumpai di siang hari ini, edisi 16 Agustus 2021. Halo, selamat siang Faris. Selamat siang Bang. Selamat siang Bang. Ya, Faris gimana kabarnya? Alhamdulillah. Abang gimana juga kabarnya Bang? Alhamdulillah kabarnya sehat ya Faris ya. Nah, Faris, jadi sengaja Sonora kita undang untuk di siang hari ini kita ngobrol, ngoceh bareng Sonora. Jadi ngoceh bareng Sonora ini teman-teman kita undang, apalagi sekarang masih di suasana pandemi ya. Faris. Jadi Faris ini sahabat Sonora ini selaku owner Moonlight Production. Jadi boleh teman-teman bertanya di WA nanti di 0812 5635 661. Nah, Faris, kalau saya lihat ya ada beberapa pertanyaan ya. Saya mau ke Faris dulu deh. Kalau Faris boleh tahu ini Faris asli orang Pontianak atau dari daerah mana nih? Kalau saya sendiri lahirnya dari Sintang Bang. Oh. Cuman besarnya di daerah Pontianak. Orang tua tinggalnya di Putih Siwau. Emang pisah-pisah Bang. Nomaden jadinya. Baik ya, yang terpenting karyanya ini jangan dilupakan. Nah, Faris selain itu juga kan ini Faris bergabung bersama teman-teman owner Moonlight ya. Kalau nggak salah Instagramnya ini moonlight.production, betul ya? Iya betul Bang. Oke. Jadi boleh tahu deh sejarahnya dari teman-teman ini dari Moonlight sendiri. Kenapa sih diberi nama Moonlight? Nah untuk alasan memberi nama Moonlight, sebenarnya itu iseng-iseng Bang. Berawal dari iseng-iseng. Jadi kami itu job desk-nya kan ngedit rata-rata. Semua fotografer, videografer pasti ngedit. Nah, ide tertinggi itu pas bulan tuh di puncak Bang. Jadi pas malam hari. Nah, jadi Moonlight. Iya, jadi ide itu kreatif munculnya datangnya dari malam hari Bang. Teman-teman semua udah biasa ngembun. Nah, iseng-iseng nih ngasih namanya Moonlight ya. Karena idenya dari Moonlight. Iya. Like malam ya. Faris, kalau tahu karir sebelum bergabung ya, sebelum terbentuk Moonlight sendiri, Faris ini udah mulai suka-suka jepret sana, jepret sini. Akhirnya sekarang udah mulai merambah berkarir ya, bukan hanya di dunia wedding, tetapi juga di event-event besar. Itu boleh tahu sedikit sahabat Sonora ya, sejarahnya. Silakan Faris. Nah, sejarahnya dulu itu sebelumnya saya desainer Photoshop. Jadi zaman-zaman SMA itu kan suka ngedit-ngedit tuh Bang. Apalagi surat-surat dispensasi yang untuk izin keluar sekolah tuh. Nah, itu. Nah, berawal dari situ suka terus belajar kamera, dipinjemin kamera. Moonlight itu dulu ada satu orang yang berjasa sekali namanya Raven. Itu teman adik kelas waktu SMA itu. Jadi waktu itu kami tahun 2015 Bang. Oke, lanjut. Tahun 2015 waktu zaman masih SMA. Nah itu ada adik kelas yang punya kamera nggak kepake tuh Bang. Ada 2 kameranya. Jadi selama itu kita minjam selama 6 bulan untuk produksi. Nah selama 6 bulan kami masih minjam 6 Bang. Oke. Minjam kamera.
terus ngumpulin uang dari job-job masuk. Nah itu baru kebeli kamera pertama itu masih kamera semi pocket, semi pro masih 600D 60D. Habis itu upgrade ke 6D. Nah, udah terkumpul uangnya, kita beraniin waktu itu main wedding. Wedding udah Zaman-zaman mulai 2015, berarti udah mulai 2016 ya? untuk wedding kita 2017, Bang. Jadi selama 2015 sampai 2017 kita mainnya event, branding, properti, ngambil-ngambil foto produk, video produk. Nah, jadi kita waktu itu emang sempat ngestak juga sih, karena event agak banyak saingannya kan, dan nggak settle juga, nggak tiap minggu, nggak tiap bulan. Jadi kita nyari salah satu income yang settle, ya salah satunya wedding. Karena wedding nggak akan putus kan bang, setiap minggunya. Iya, setiap minggu ada dia. Kecuali kemarin beberapa break ya, ada hampir 1 bulan kalau nggak salah waktu itu break sebentar. Nah, Iya ya bang. itu kan karir perjalanan ya sebelum bergabung bersama teman-teman Moonlight ya. Nah, kalau boleh tahu Faris, berapa orang sih, berapa tim gitu dari tim Moonlight ini pribadi? Untuk sekarang ada kurang lebih 6 orang. Nah, belum termasuk sama freelance-nya bang. Itu yang organiknya, yang dari Moonlight-nya. Itu 6 orang. Ada fotografernya 3, videografernya 2, untuk desainer 1. Oke, ini kan ada masing-masing tugas tentunya. Ada 6 orang. Kalau Faris ini kan ownernya. Nah, boleh disebutin satu persatu, tapi secara singkat saja. Yang pertama sebagai apa tugasnya? Oke. Ada 6 orang kan. Yang pertama ada si Ade. Ade itu sebagai videografer, full dokumentasi. Nah, full dokumentasi itu video yang 1 sampai 2 jam gitu. Nah, dia spesialisnya. Ada juga si Yuris yang teaser. Untuk fotografer si Roni, ada si Syahri. Jadi kalau ada 2 job kita bisa saling handle. Untuk saya sendiri, saya ngambil job desk-nya sebagai fotografer bang. Tapi kalau dibutuhkan video, saya juga bisa ke video karena basicnya dari video. Oke, berarti basicnya dari video ya. Baik, kita masuk ke ini Faris. Ini ada beberapa pertanyaan ya dari sahabat Sonora, tapi kita tahan dulu. Sorry, yang pertanyaan pertama nanti kita akan jawab. Ini dari Oleh. Jadi teman-teman boleh sebutkan nama Anda dengan format ketik ngoceh ya, atau ngoceh bareng Sonora, spasi nama Anda dan kirim pertanyaannya ke WA kami 08 12 56 35 661. Nah, Faris, sekarang kan masa pandemi ya, kita udah hampir 2 tahun ya untuk Indonesia sendiri. Nah, untuk strategi apakah dengan 6 tim tadi ya, dengan 6 tim tadi strategi untuk masa pandemi seperti ini kan job mungkin kurang begitu kira-kira. Seperti apa itu Farid? Kalau dari kami pribadi kan pelaku bisnis bang. Nah, jadi kami harus mengambil sikap adaptif. Kami harus menyesuaikan diri dengan keadaan. Kayak sekarang nih lagi zona merah kan, wedding semua di cancel. Nah, jadi kita mainnya banyaknya di area Sambas atau area Singkawang, wedding daerah sana. Atau juga kita juga ngambil engagement only dan pre-wedding yang tidak melibatkan banyak orang. Jadi kita harus menyiasatinya dengan mencari ide baru, bukan mengeluh. Iya betul ya. Jadi strateginya kayak model pemasaran gitu. Nah, selain strategi itu mungkin di sosmed ada nggak? Untuk di sosmed sih kita hanya ads terus ya. Ads terus, engagementnya kita naikin dengan ngobrol-ngobrol dengan teman-teman, nawarin yang udah nikah. Klien-klien kita yang udah nikah nih, rata-rata kan hamil nih bang. Nah kita tawarin mau foto-foto newborn, maternity. Nah itu salah satu untuk menyiasatinya. Oke, jadi strateginya sama Faris bersama timnya juga. Oke, selanjutnya
Faris, kenapa sih alasan jadi fotografer? Apakah asik atau menyenangkan dan sebagainya gitu? Boleh jelasin kepada sama Senor. Alasan jadi fotografer kan bukan hanya jepret gambar sama videonya. Hmm. Nah dulu itu eh, almarhum mama saya dulu itu pernah bercita-cita pengen duduk di pelaminan karena waktu itu kemungkinan cuma akad emang. Nah dari situ mama saya tuh selalu suka waktu saya motoin dia. Hmm. Itu jadi kenangan yang dari foto 2002, 2005. Wah, ini kayaknya harus diabadikan terus nih setiap momen. Hmm. Mulai tertarik, belajar lagi. Dan memang passionnya di situ, Bang. Memang hobinya di Hmm. situ. Ditunjukin jalannya. Kalau keluarga berarti abang atau sepupu dan sebagainya ada yang berkarir di ini fotografer. Nggak ada, Bang. Saya tunggal, anak tunggal. Terus sepupu-sepupu masih pada bocil semua, Bang. Oke, baik, baik. Kita masuk ke ini Faris ya. Kalau tadi kan alasan jadi Ya, fotografer, kemudian terus kan di Moonlight sendiri ini dari 2000 berapa tadi 2016 ya? 15. Oke, 15. Nah, sekarang udah mulai 2021. Ada goals-nya nggak kira-kira untuk Moonlight 2021 ke 2022 nih? Kalau goals kita sih yang pasti go nasional ya, Bang. Nah, Wih, kita mantap. udah kita udah mencoba berjalan ke sana sini, udah Hmm. keliling-keliling juga. Goals kita semoga semua orang mengetahui Moonlight, puas dengan apa karya-karya Moonlight. Nah, yang pasti sih semua memori-memori teman-teman yang udah difotoin Moonlight, divideoin Moonlight akan terabadikan dengan sempurna. Karena kami juga menyediakan layanan untuk garansi seumur hidup, Bang, foto-fotonya. Wih, Jadi itu semua caranya file gimana kalau itu? hilang kita Hmm. kami simpan di Google Drive. Kita ada penyediaan internalnya di Google Drive. Nah, jadi kita simpan seumur hidup. Oke, jadi misalnya hilang di flash disk atau di data, tinggal diklik aja di Hmm, Google gitu, di Google Drive foto itu. iya, Baik, baik ya. Oke, Faris. Kalau itu kan goalsnya. Kemudian saya mau tahu juga mungkin teman-teman yang paling jauh nih untuk ngejob dari semenjak 2015 sampai sekarang hmm. kemana itu sama timnya? Untuk wedding ya, kami Ah, pernah sampai turun di Sukabumi, Bang Panjau. waduh, berapa hari itu, Faris? Kan pakai untuk weddingnya 2 hari. Untuk Hmm, perjalanannya cuma sehari-sehari aja PP. Nah, di situ itu salah satu kenangan yang lumayan beda sih, Bang, karena kan adatnya juga beda sekali di sana dengan di sini kan. Di sana ada siramannya, sedangkan di sini hmm, jarang yang adat-adat kayak gitu. hmm. Oke, baik ya. Itu paling job. Nah, untuk masa pandemi seperti ini, Faris, Hmm, apa namanya artinya ya? Untuk berapa persen gitu kira-kira untuk strategi-strateginya bersama timnya? berapa persen apanya, Bang? Iya, berapa persen maksudnya jobnya kira-kira? Untuk job sih pada masa pandemi ini kita lumayan sih, Bang. Dia bukan Hmm, berkurang jobnya, tapi lebih ke reschedule. Teman-teman tuh pada reschedule iya. tanggal. Hmm. Oke, oke, baik, baik ya. Saya mau ke beberapa pertanyaan dulu nih, Faris. Ini ada yang kita sapa dulu yuk, yang udah bergabung di Instagram ini ada siapa nih? Ada selamat siang, ada Mas Ria, ada siapa lagi nih? Ada dia ya. Ada dia 3099. Ini ada WA dari siapa nih? Kita cek dulu satu persatu di siang hari ini. Ini dari Ratna ya. Ratna di Sungai Ambawang. Bagaimana pemuda harus mengisi kemerdekaan di tengah pandemi? Silakan Faris. Ini pemuda nih. Udah. Oh ya, masih dalam ini ya 17-an ya. Mm, mm, Nah, mm. kalau bagi tim Moonlight sendiri, Mm, kami ada rencananya mau pas 17 Agustus itu
mau nerbangin drone dan untuk bikin video sama-sama drone-nya itu dikasih bendera jadi diterbangin. Itu Nah, kapan itu mulai? cara Besok? kami Besok udah mulai tanggal 17 nih atau hari ini? besok bang. Besok ya. Nah jadi kan ada dari pemerintah juga tuh yang pakai helikopter kan. Nah kita di Pontianak kita mau coba pakai drone. Hmm. Betul. Itu udah gabung sama teman-teman tim lain kira-kira? Sama teman Udah juga bang. Oke, udah Jadi kita ngerbangunnya sekalian direkod juga pakai drone-nya. Jadi kita siarin langsung nanti. Oke, baik. Selanjutnya Faris ini dari bentar ya. Oke, belum ada. Apa saja kegiatan yang dikerjakan katanya ketika wedding? Ini dari Putra di Jeruju yang dikerjakan saat wedding katanya. Silakan Yang Faris. moto pak. Moto ya. Jadi ya untuk job desk-nya kan ada banyak tuh bang. Nah kalau kita biasanya turun 4 orang. Yang 2 ini videographer, 2 fotografer. Ada first shotter, second shotter. Ini yang ngambil aman, ini yang ngambil candid. Nah, untuk video ada 2 job desk-nya nih. Ada yang full dokumentasi, ada yang teaser. Yang teaser ini khusus ngambil beauty shoot. Jadi sinematik itu untuk 1 orang dispesialiskan. Yang satunya khusus untuk ngambil momen. Jadi acara-acara misalkan kata sambutan. Nah, kata sambutannya itu kita ambil full. Jadi semuanya kerja. Oke, semuanya kerja bersama tim ya. Nih, ini pertanyaan dari saya Faris. Nah, biasanya kan kalau ketika wedding itu kan pengalaman tentunya ada terbaik dan terburuk saat fotoin orang nikah. Nah, dari tim Moonlight sendiri ada nggak mungkin minta fotoin gitu ya, minta fotoin ketika ada tamu, kan ada beberapa aturan biasanya nggak boleh fotoin pakai handphone ya, atau khusus dari teman-teman fotografer Moonlight sendiri itu gimana? Kalau dari kami sih lebih menyarankan untuk tidak foto pakai handphone ya bang. Nah, cuman ada memang pihak-pihak dari keluarga. Kita kan pasti nanya nih bang sebelum mulai acara. Kita ada briefing dulu, ada meeting dulu. Nah, gimana Pak, mau nggak kita, boleh nggak kita stop foto pakai handphonenya? Oh jangan, rata-rata pasti bilangnya harus bisa Bang, harus pakai handphone. Nah jadi caranya kita pakai sarung tangan sama jaga protokol aja di fotografernya. Dan untuk pengalaman terbaiknya ya, semua pengalaman sebenarnya bagus, baik, keren-keren. Cuman memang yang paling keren itu kalau semua vendor itu bisa nyatu bang. Jadi kayak MC, kayak MUA-nya lebih terkoordinir. Habis itu pengantinnya pasti have fun. Nah itu udah best moment sekali kalau buat kami. Kalau mood dari pengantin itu udah senang, udah semua foto pasti bagus. Intinya mood. Jadi moodnya ya. Jadi kita ya jadi di fotografer juga ada ice breakingnya bang. Okay. Kalau pengalaman paling buruk ya kami pernah kehilangan barang, wedding, pernah juga ada beberapa klien yang memang agak rewel dalam pernikahannya. Mungkin itu aja bang. Di komentar dari teman-teman dari Abang Gozi ya. Abang Gozi, yang paling asik seperti apa? Kemudian dari Van Heran, strategi untuk bisnis di masa pandemi seperti apa? Silakan, ada 2. Asiknya seperti apa, kemudian di masa pandemi seperti apa? Asiknya itu ketika pengantinnya mau diajak kemanapun kita direct. Nah, itu asik. Ketika pengantinnya disuruh joget mau, ketika pengantinnya disuruh foto-foto di luar mau, nah itu pengalaman paling asik. Ada juga yang joget-joget bareng sama fotografernya, diajak bang, pengantin yang ngajak fotografernya itu ada. Nah satu lagi apa tadi bang? Ini strategi untuk masa pandemi apalagi bersama tim Moonlight ini gimana?
Nah, kalau untuk strategi kan tadi udah kita bahas. Eh, Strategi kami untuk mengambil lahan yang lain bang di luar Pontianak. Jadi ketika red zone di area Pontianak kita ngambilnya di daerah Pemangkat, Sambas, Singkawang, Sanggau yang enggak red zone, atau kalau juga kalau misalkan mereka juga pandemi benar PPKM juga, kita ngambilnya di prewedding, foto studio, engagement. Nah, seperti Oke, itu Faris. kita harus satunya. Ada Ya nggak, bang? ya ada nggak dari keluarga, dari apapun, dari event, apalagi wedding sekarang kan, untuk pesanan online gitu. Jadi online semua pokoknya, bersama tim gitu. Ada nggak Oh, tawaran? kita belum pernah sih bang, di Pontianak juga saya dengar belum ada yang kayak gitu. Hmm. Oke, baik-baik ya. Nah, soal yang kalau turun sampai 3 tim dalam satu hari itu gimana? Kualitasnya, Ah, tentang kualitas ya? kualitasnya. Hmm. Hmm, jadi dari ke klien sendiri kita balikin ya. Kenapa klien milih kita? Pasti kan karena udah melihat portofolio dari Instagram kita. Hmm. Nah, yang kita jual itu warna dari brand kita, Bang. Bukan bukan orangnya, bukan personalnya. Hmm. Jadi semua tim yang masuk ke Moonlight Production itu udah kita seleksi dan stylenya udah sesuai dengan Moonlight Production. Ada SOP-nya. Jadi untuk teman-teman nih yang misalkan ada wedding, bukan saya yang turun kan? Hmm. Ya itu memang udah udah pasti aman di wedding itu karena semua foto-foto rata-rata dari mereka-mereka juga. Saya memang bagian manajernya. Oke. Ini pertanyaan terakhir sepertinya dari siapa nih? Dari Diorama. Udah pernah ngurus wedding Chinese belum katanya? Silakan. Aduh, untuk wedding Chinese kita udah semua adat. Eh, Alhamdulillah kita udah pernah ngurusinnya untuk semua adat. Chinese, Dayak, Melayu, Sunda, Jawa kan. Udah pernah semua kita. Pemberkatan, akad, udah. Oke, pemberkatan. Ya, Faris, kita ternyata udah 30 menit nih ngobrol ya di perdana ngoceh bareng Sonora atau juga ngobras. Mungkin ada pesan-pesan atau juga trik ya kepada sahabat Sonora baik yang online yang lagi dengerin di siang hari ini. Silakan Faris. Pesannya gini bang, untuk Hmm. semua pelaku bisnis wedding, pandemi memang berat pada masa-masa kita sekarang. Pandemi memang berat, saya juga merasakannya. Cuman kita harus bersiap dan mengambil sikap adaptif, yaitu untuk melakukan sebuah inovasi baru dari ide-ide, dari taktik-taktik kita. Nah, kita harus selalu bisa membiasakan diri, jangan pernah menyerah, tetap patuhi protokol. Oke, itu aja bang dari saya. Baik ya. Intinya selalu adaptif, kemudian inovasi dan selalu bergerak ya walaupun di masa pandemi seperti ini begitu ya. Ya, Oke, baik. Terima kasih Faris ya. Salam sama tim, intinya sehat-sehat, tetap mematuhi protokol kesehatan, menjaga jarak, memakai masker dan juga mencuci tangan. Kalau gitu Sobat Sonora kita pamit dulu dari Anda untuk di edisi hari ini, hari ke-16 di bulan Agustus 2021 ya. Kalau begitu saya Arif dan Faris ya. Pamit undur dari Anda Aris, untuk semuanya. Ya, selamat siang dan sampai jumpa. Terima kasih Faris. masih juga bang.